Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, dan kita akan memasuki pada pelajaran 7, yaitu mengenal makna Rasul dan sifat Rasul. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki pada bagian A. Apa makna Rasulullah? Nah, anak-anak juga dapat memperhatikan pembahasan ini pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kalian di rumah masing-masing ya, yaitu pada halaman 59. Anak, sekarang kita akan masuk kepada pengertian Rasul. Apa sih artinya Rasul? Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama ya. Jadi, kata Rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Rasul adalah seorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu Allah kepada umatnya. Nah, kemudian kita akan mempelajari kembali yaitu pengertian Nabi. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Jadi, pengertian Nabi adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak wajib menyebarkan wahyu Allah kepada orang lain. Anak-anak, dari situ kita bisa membedakan ya apa pengertian Rasul dan pengertian Nabi. Baik anak-anak, dalam penjelasan lain juga dijelaskan bahwa Rasul secara bahasa artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berikut ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Rasul, yaitu pada surah Al-An'am ayat 48. Silahkan kalian dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan mendapat balasan buruk yaitu neraka jahanam. Anak-anak, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, menikah, mempunyai anak, merasakan sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Anak-anak, dari pembahasan ini semoga kalian dapat memahaminya baik-baik ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas yaitu persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Persamaan yang pertama yaitu Nabi dan Rasul merupakan seorang laki-laki. Yang kedua, Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan yang pertama yaitu Nabi tidak memiliki sifat takblik, sedangkan Rasul memiliki sifat tablik. Yang kedua, seorang Rasul sudah pasti dia seorang Nabi, sedangkan seorang Nabi belum tentu dia seorang Rasul.
Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki pada pembahasan yaitu bagian B, tugas dan sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga dapat memperhatikannya pada buku kalian di rumah yaitu pada halaman 59. Anak-anak, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Dan ada juga kebalikan dari sifat Rasul, yaitu sifat mustahil Rasul, yang artinya tidak mungkin seseorang Rasul memiliki 4 sifat mustahil Rasul. Yang pertama kita bahas yaitu sifat wajib Rasul. Yang pertama sifat wajib Rasul adalah sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, yang artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Nah anak-anak, dari sifat wajib tersebut, sudah pasti Rasulullah memiliki sifat wajib tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang sifat mustahil Rasul, kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama, kizib, atau berbohong. Seorang Rasul sudah pasti jauh dari sifat atau sikap berbohong. Yang kedua, khianat atau ingkar janji. Yang ketiga, khitman atau menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin dia menyembunyikan wahyu yang telah diberikan kepada Allah kepadanya untuk tidak disebarluaskan kepada umatnya. Yang keempat, baladah, yaitu bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Nah anak-anak, setelah ini akan ada sedikit cerita tentang sifat wajib Rasul. Dan setelah itu akan ada nyanyian tentang sifat wajib dan mustahil. Silahkan nanti kalian perhatikan baik-baik dan diikuti nyanyiannya. Panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip Wah, donat. Menantang sekali. Banyak Coba Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kale. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong. Boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini, aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Wong. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Hehehe, tidak ada, Wong. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Hihihi. Wah, itu suuzon namanya, Wong. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu? Yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. Hah? Donat? Iya.
Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Aduh, Oh. astagfirullahalazim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wong? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia penolong kita datang. Waduh, pakai penolong segala. Ada apa memangnya? Begini, Kak. Tadi Dodo disuruh ibunya mengantarkan donat untuk Pak Somad. Tapi donatnya malah dimakan. Iya, Kak. Sampai habis malah. Memangnya donatnya ada berapa, Dok? Ada 6, Kak. Kamu pasti makannya yang paling banyak ya? Iya, Kak. Kamu tidak boleh seperti itu, Dok. Itu namanya kamu tidak amanah. Amanah? Amanah itu apa sih, Kak? Loh, kamu belum tahu apa itu amanah? Kamu Syamil? Anto? Kamu Wong? Iya, apalagi? Ya sudah, dengarkan baik-baik ya. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sebuah sifat baik orang yang menunaikan apa yang dipercayakan padanya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, yaitu tadi Dodo kan disuruh oleh ibunya untuk memberikan bingkisan donat kepada Pak Somad. Nah, kalau Dodo seorang yang amanah, hendaknya Dodo harus memberikan bingkisan donat itu seutuhnya kepada Pak Somad. Oh. Dan kalian harus tahu juga bahwa amanah itu adalah salah satu dari 4 sifat Nabi. Yang 3 lagi apa, Kak? Dengarkan ya. Sifat Nabi yang kedua adalah sidik, artinya benar atau jujur. Contohnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada siapapun juga. Senantiasa jujur dalam perbuatan dan perkataannya. Sifat Nabi yang ketiga, tablik, artinya adalah menyampaikan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada umatnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan sifat Nabi yang keempat adalah fatona, artinya adalah cerdas. Semua Nabi yang Allah turunkan memiliki kecerdasan, sehingga dengan kecerdasannya dapat menjalankan tugasnya dalam menyuruh umatnya. Nah, begitulah sifat-sifat Nabi yang tidak hanya harus kita ketahui, tapi juga harus kita teladani. Kalian mengerti? Ngerti, Kak? Berarti tadi Dodo tidak amanah dong. Berdosa Wah. tidak, Kak? Iya jelas, ada hukumannya loh. Ayo kamu, Dok. Waduh, bagaimana dong Kak Nadia? Sekarang, Dodo harus minta ampun sama Allah. Dan jangan mengulanginya lagi ya. Iya, Kak. Kemudian, Dodo harus minta maaf ke ibu dan minta ridhonya karena donatnya sudah habis dimakan. Aduh, Dodo bakalan dimarahi deh. Gak apa-apa, Dok. Sekali-sekali. OMG. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat wajib Rasul ada 4. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan, fatona, cerdas. Sifat mustahil Rasul ada 4. Sifat mustahil Rasul ada 4. Kidib, dusta, khianat, tak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan, balada, bodoh.
sifat wajib Rasul ada 4. Sifat wajib Rasul ada 4. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah, cerdas. Sifat mustahil Rasul ada 4. Sifat mustahil Rasul ada 4. Kidib, dusta, khianat, tak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Baik anak-anak, berikut beberapa contoh sikap yang dapat kita teladani dari sifat wajib Rasul. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Anak-anak, di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang sifat wajib Rasul, yaitu cerdas. Di situ ada gambar kakak dan adik yang sedang belajar tekun. Yang selanjutnya juga ada gambar sifat wajib Rasul, yaitu jujur. Seorang siswa sedang menyampaikan titipan kepada tetangga. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah anak-anak, kita memasuki pada bagian tugas. Di sini ada tugas pengetahuan, yaitu soal 1 sampai nomor 10. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing, tulis soalnya, kemudian jawab, kemudian foto dan kirim kepada guru agama pendidikan kalian masing-masing ya. Anak-anak, kita masuk kepada tugas keterampilan. Di sini kalian diminta atau dimohon untuk membuat video sedang menghafal sambil bernyanyi sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul beserta artinya, sesuai yang ada pada video ini ya. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.